seismik di Merin. Oke, jadi akuisisi Merin itu pada prinsipnya sama ya dengan akuisisi di land atau di darat. Terdapat 3 komponen utama ya, yaitu source, kemudian receiver, kemudian ada recording unitnya. Dalam hal ini karena di Merin berarti dia disimpannya di dalam kapalnya ya. Oke. Ya, nah di sini receivernya kalau di Merin itu berupa hidrofon, kemudian source-nya berupa airgun ya. Kemudian area akuisisinya berada di laut ya. Itu yang kita sebut sebagai marine seismic acquisition. Prinsip seismik yang digunakan sama ya seperti di darat ya. Jadi di dalam data seismiknya itu nanti terdapat data seismik gelombang seismik direct wave, kemudian reflected wave, kemudian ada refracted wave, ada heat wave ya. Kemudian ada noise ya, pada intinya sama di situ ya. Sama dengan di darat. Hanya mungkin nanti kualitasnya dan jenis noise yang dominannya mungkin berbeda nanti ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Source yang digunakan ketika kita melakukan akuisisi seismik marine ya. Source-nya kita sebut sebagai airgun. Jadi airgun itu apa namanya? Sejenis source yang bersifat impulsif ya, seperti dynamit. Nah, dia prinsip kerjanya menggunakan tekanan udara ya. Kalau dynamit itu kan menggunakan reaksi kimia kemudian terjadi ledakan ya. Kalau airgun dia sifatnya sama, impulsif, tapi dia bahan yang digunakan itu bukan dari chemical base ya, tapi dia berdasarkan mechanic base, di mana sinyal impulsif yang dihasilkan berasal dari tekanan udara yang tinggi ya. Nah, ini relatif aman ya untuk isu-isu lingkungan. Kemudian biasanya digunakan itu tidak hanya satu source, tapi beberapa source airgun yang dipakai. Makanya ada sebutan source array ya kalau di marine ya, karena source yang dipakai itu tidak hanya satu buah ya, tapi beberapa biji dari airgun yang dipakai. Kemudian ini airgun kalau kita apa namanya, kalau kita buka dalamnya ya. Nah, ini pada prinsipnya dia terdapat 2 chamber ya, di mana chamber ini berisi udara dengan tekanan yang tinggi. Kemudian udara dengan tekanan yang tinggi tersebut nanti suatu saat dirilis ya, chambernya dibuka gitu. Kemudian setelah dibuka maka dia akan mengeluarkan apa namanya, udara yang bertekanan tinggi tersebut secara tiba-tiba, sehingga itu bisa menghasilkan gelombang seismik ya. Ini valve-nya ya, katupnya ya. Oke, kemudian nah ini prinsipnya seperti ini. Jadi diinjek suatu udara yang memiliki high pressure ya, tekanan tinggi. Kemudian setelah tekanannya maksimal, dirilis udaranya. Nah, seperti ini kemudian udaranya keluar ya. Nah, keluarnya udara ini apa namanya, bisa mengenerate gelombang seismik ya. Nah, kemudian respon dari airgun yang direkam oleh receiver, dalam hal ini hydrophone ya, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia berasal dari bubble-bubble yang collapse atau bubble-bubble yang pecah ya. Jadi ketika bubble-nya pecah, dia akan menghasilkan gelombang seismik ya, dan gelombang seismiknya direkam. Nah, karena ketika udara dirilis itu menghasilkan beberapa bubble ya, tidak hanya satu, maka wavelet yang dihasilkannya itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia panjang ya, ininya osilasinya panjang, dan yang belakangnya ini disebutnya sebagai ghost effect ya, ghost effect. Nah, ini ya kayak gini, ini awalnya dia impulsif, kemudian belakangnya ada ghost effect-nya ya, ada ghost effect. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi begitu ada sinyal yang impulsif, kemudian di belakangnya muncul ghost effect ya. Nah,
ini ya, tadi kenapa dia digunakannya beberapa source ya, beberapa airgun atau source array dari airgun itu sendiri, karena nanti apa namanya, si sinyal yang dihasilkan itu dilakukan stacking ya. Tujuan stacking adalah untuk meredam ini ghost effect yang ada di belakang sinyal utamanya gitu. Jadi ketika muncul ghost effect, maka di belakangnya dia akan amplitude-nya akan menurun ketika dilakukan stacking untuk masing-masing apa namanya, wavelet yang dihasilkan oleh airgun-nya ya. Nah, ini sinyal untuk masing-masing airgun. Kemudian yang belakangnya adalah hasil stacking. Nah, perlu diingat di sini bahwa untuk yang sinyal yang dihasilkan airgun itu pada fase pertama ini fasenya sama ya, untuk seluruh airgun fasenya sama. Hanya pada bagian ghost effect-nya ini memiliki fase yang berbeda-beda untuk setiap airgun-nya ya, karena kan gerakan dari bubble-nya itu random ya di bawah permukaan air, dan collapse-nya itu setiap bubble tidak sama ya, tidak berbarengan. Jadi fase yang dihasilkannya untuk ghost effect itu berbeda-beda. Jadi ketika dilakukan stacking, maka ghost effect ini saling destruktif ya, saling destruktif, sedangkan yang depan itu konstruktif ya. Jadi ghost effect-nya akan saling menghilangkan. Nah, ini bentuk sinyal airgun ya yang sudah dilakukan stacking. Kemudian ini beberapa airgun yang dipasang di belakang kapalnya ya. Nah, ini source array ya disebutnya ya. Oke, kemudian nah ini masih sama ya. Nah, ini apa namanya, perahunya, vesselnya, kemudian ini airgun array-nya ya, airgun array-nya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya. Yang pertama itu memiliki fase yang sama ya. Dari semua airgun ketika mulai diaktifkan atau diledakkan, ini untuk yang fase untuk apa? Bagian wavelet yang awal itu memiliki fase yang sama ya. Sedangkan di bagian ghost effect-nya dia memiliki fase yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketika dilakukan penggabungan atau stacking, maka yang ghost effect akan saling destruktif ya, karena perbedaan fase yang tidak sama. Kemudian yang bagian depannya dia akan mengalami apa namanya, superposisi yang sifatnya konstruktif ya, karena memiliki fase yang sama. Nah, ini hasil stackingnya ya. Yang depan tuh sangat dominan sekali amplitude-nya. Kemudian yang belakang ini dia mulai ripple-ripple kecil ya. Nah, ini dari yang seperti ini nanti pada saat melakukan processing seismic data ini yang belakang ini bisa kita press lagi ya, bisa kita apa namanya, bisa kita hilangkan lagi dengan menggunakan metode dekonvolusi ya. Dekonvolusi. Oke. Nah, ini contohnya ya, yang tadi sinyal dari data mentah ya, raw source signature, sinyal dari data mentahnya, ini yang bawah ketika sudah dilakukan proses dekonvolusi. Nah, dekonvolusi itu seperti apa nanti detailnya pada saat kalian masuk ke bab teori apa, pengolahan data seismik ya, di bagian filter nanti ada tentang dekonvolusi. Nah, ini bagaimana cara menekan pulsa dari bubble tadi ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan array dari gun ya, sehingga hasilnya nanti kita lakukan stacking ya, sehingga efek ghost-nya akan berkurang itu ya, hasil supresinya. Kemudian setelah itu di bagian apa namanya, pengolahan data seismik nanti ada step yang kita sebut sebagai dekonvolusi ya. Dekonvolusi nanti akan lebih menekan lagi sisa dari stacking tadi yang masih belum hilang ya. Jadi ketika dilakukan stacking ternyata apa namanya, efek ghost-nya ini belum begitu hilang, maka nanti langkah berikutnya dilakukan dekonvolusi pada saat kita melakukan seismic data processing. Oke, jadi untuk sampai di sini kita masih berbicara mengenai yang ini ya, array gun ya. Nanti kalau sudah masuk pengolahan data, baru kita
bicara lebih jauh tentang dekonvolusi ya. Dekonvolusi itu jenisnya macam-macam ya. Ada spiking deconvolution, kemudian ada juga predictive deconvolution gitu ya. Nah, itu macam-macam jenisnya. Nanti bisa dilihat satu persatu ya. Secara matematis nanti perbedaannya apa di situ. Oke, nah ini teknik akuisisi di Marine ya. Ada yang vertical cable, ada yang drag array, kemudian ada yang Arcor cable, kemudian ada ocean bottom cable, kemudian ada streamer ya. Nah, untuk yang akan kita pelajari di metode seismik ini, kita lebih fokus ke sini ya, yang streamer ya. Jadi source-nya di depan, di belakang kapal persis gitu ya. Kemudian di belakangnya lagi akan ada streamer. Streamer itu sejenis kabel apa? Kabel geofone ya. Jadi kalau di marine itu kita kan tidak menggunakan geofone, tapi kita menggunakan hydrophone ya, di mana hydrophone dan kabelnya itu sudah menyatu ya, tidak terpisahkan. Beda seperti yang di land ya. Kalau di land itu apa namanya? Si geophone-nya bisa kita lepas ya. Dia ke knockdown sama kabelnya. Kalau di marine enggak, dia streamernya itu merupakan susunan dari kabel dan hydrophone ya. Nah, ini secara akuisisi hampir mirip ya dengan yang di darat. Kalau di darat kan receivernya tepat di permukaan ya. Kalau marine itu receivernya itu berada pada kedalaman tertentu dari permukaan. Tujuannya adalah agar si hidrofon ini benar-benar merekam gelombang seismik yang berasal dari pantulan maupun dari refraksinya ya. Itu. Tapi kalau si hidrofon ini ditaruh di permukaan, maka dia lebih dominan merekam gelombang permukaan dari air ya. Jadi yang gelombang primernya atau gelombang seismiknya justru dia tidak terrecord ya. Nah, ini di sini ada array ya, array dari source ya. Di sini airgunnya ada beberapa. Tujuannya tadi ya untuk mensupresi atau menekan keberadaan efek ghost tadi. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini akuisisi di marine ya. Jadi ada kapal, dia yang narik ini ya, yang narik sistemnya semuanya ini, baik source maupun receivernya. Kemudian di receiver itu ada di bagian belakang ada tailbuoy ya. Tailbuoy ini fungsinya untuk mempertahankan posisi dari streamer ya. Karena ketika kita akuisisi di marine itu memang biasanya terdapat arus air laut ya. Arus air laut yang disebabkan bisa jadi karena perbedaan temperatur ya, karena ada perbedaan temperatur berarti ada tekanan fluida, karena ada perbedaan tekanan fluida berarti akan menimbulkan arus air ya. Nah, arus air ini bisa menggeser posisi streamer dari yang seharusnya ya, maka si tailbuoy ini fungsinya untuk mengembalikan posisi streamer ke posisi yang kita inginkan ya, yang seharusnya. Nanti di sini ada lagi bird ya. Bird itu untuk mengatur kedalaman dari streamer ya. Nah, ini sama ya, sifat-sifat gelombangnya gelombang pantul, kemudian gelombang pantul ketika mengenai ujung tajam dia akan mengalami difraksi. Ini hasil rekamannya. Nah, ini chip marine ya. Ini sejenis fibrosis tapi fibrosis yang diterapkan di marine ya. Nah, sinyal yang dihasilkan sama ya. Jadi sweep signal dari mulai low frekuensi ke high frekuensi maupun sebaliknya dari high frekuensi ke low frekuensi ya. Kan kita kemarin sudah belajar mengenai fibrosis ya. Fibrosis di mana ada dua jenis sinyal yang dibangkitkan yaitu upsweep sama downsweep ya. Upsweep itu sinyal yang sifatnya kontinu mulai dari low frekuensi ke high frekuensi, kemudian kalau downsweep itu sinyal kontinu juga sama yang dibangkitkan mulai dari high frekuensi ke low frekuensi ya. Nanti hasilnya dilakukan cross korelasi ya dengan sinyal dari source-nya ya. Ini sama seperti yang kemarin kita bahas mengenai land ya, land acquisition ya. Oke, kemudian nah
Ini perbedaan receiver untuk marine dengan receiver untuk seismic land ya. Untuk land kemarin kita berbicara tentang receiver ini menggunakan prinsip prinsip pegas ya. Prinsip pegas di mana di dalam geofone itu kalau kita bongkar di dalamnya ada pegas, kemudian ada dampernya ya, damper. Kemudian ada massa ya, ada massa. Jadi ketika si frame-nya dari si geofone itu terkena guncangan gitu, maka si massa akan berosilasi relatif terhadap frame-nya ya. Dan osilasinya harus diredam menggunakan damper dengan tujuan agar noise-nya tidak terekam. Ya. Itu kemarin kita sudah belajar faktor redaman dari gasnya, pegas ya. Nah sekarang kalau untuk receiver yang digunakan di marine atau di air, itu menggunakan receiver yang bernama hydrophone ya. Prinsip kerjanya berbeda dengan pegas, di mana kalau dia menggunakan sensor piezoelektrik ya. Jadi piezoelektrik ini semacam device yang dia akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk ketika dia terkena tekanan ya, terkena tekanan. Jadi si piezoelektrik ini dia mengalami perubahan bentuk ketika ada gelombang seismik yang tiba di permukaan ya, yang melewati si hidrofon ini gitu ya. Karena gelombang P itu kan pada dasarnya gelombang yang merambatkan getaran yang berupa perubahan dari tekanan air kan. Osilasinya berupa tekanan air. Nah, maka tekanan air yang mengenai sensor ini akan mendeformasi sensor tersebut ya, sensor piezoelektrik. Nah, ketika dia mengalami deformasi, maka si sensor tersebut akan menghasilkan tegangan listrik ya. Nah, tegangan listrik ini nanti yang akan dikonversi menjadi amplitudo gelombang seismik ya. Jadi ini prinsipnya seperti kapasitor ya. Ketika kapasitor itu diberi muatan ya. Kemudian setelah muatannya jenuh, jarak antar plat kapasitornya diubah-ubah, maka tegangan yang dihasilkan pun akan berubah ya. Jadi sensor piezoelektrik ini menggunakan prinsip dari kapasitor keping sejajar ya. Itu kalian sudah pernah dipelajari ya di fisika dasar ya. Semoga ya tidak lupa ya hasil belajarnya. Nah, ini ininya ya, keping sejajarnya. Ini piezoelektrik tadi ya. Ini kalau kita lihat secara skematik, nah ini bentuknya seperti ini ya. Jadi ada double plat di mana plat ini bersifat konduktor ya. Kemudian di tengahnya itu diisi isolator ya. Isolator dengan konstanta permitivitas dielektriknya berapa gitu ya. Tiap benda masing-masing berbeda-beda. Nah, ini ketika sudah diisi oleh muatan jenuh ya. Maka ketika D-nya berubah-ubah, jaraknya berubah-ubah, maka tegangan yang dihasilkan antara keping yang satu dengan keping yang lainnya itu berubah-ubah juga. Nah, perubahan tegangan listrik akan menghasilkan arus listrik yang nantinya bisa kita konversi menjadi amplitudo gelombang seismik. Ya, jadi ini prinsip kerja dari receivernya ya, atau hydrophone yang kita pakai pada saat melakukan akuisisi seismik di laut ya. Oke, kemudian hydrophone tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, dia berbeda dengan geophone ya. Dia langsung tersambung dengan kabel ya, bentuknya seperti ini. Jadi dia langsung berupa array kabel dan dia bisa digulung ya, bisa digulung. Nah, ini masih mengenai marine streamer ya. Ya, streamer itu ini ya. Jadi gabungan antara kabel dan hidrofonnya. Nah, secara skematik untuk akuisisi di laut itu atau di air itu seperti ini ya urutannya. Jadi ini yang depan itu adalah kapal penarik ininya, penarik streamer. Kemudian di belakang kapalnya itu biasanya ada source-nya ya. Dalam hal ini berarti airgun array ya tadi ya, ada beberapa airgun yang kita gunakan. Kemudian di ujung streamer ya, ujung depan sini ada yang namanya bird ya, ada yang namanya bird. Kemudian di ujung belakang itu ada yang namanya tail buoy ya.
Jadi bird dan tailboy ini fungsinya adalah membuat posisinya menjadi stabil ya. Jadi bird itu untuk mengatur kedalaman dari streamer ya. Kalau tailboy fungsinya adalah untuk mengatur posisi dari streamer. Nah, kenapa harus diatur kedalamannya? Ya karena pada saat melakukan survei seismik itu kita harus melihat ya apa namanya gelombang permukaan air itu setinggi apa gitu ya. Jadi diusahakan si posisi streamer itu berada di bawah dari gelombang air ya, gelombang permukaan air. Jadi yang terekam oleh streamer itu benar-benar sinyal dari gelombang seismik ya, bukan dari gelombang permukaan. Bentar ya. Ya, oke. Jadi tadi ya birds ini bentuknya seperti sayap ya, dia mengatur kedalaman dari streamer. Kemudian ini receiver yang tersusun menjadi satu dengan kabel yang kita sebut sebagai streamer ya. Kemudian di ujung belakang dari receiver itu terpasang tailboy ya, tailboy yang fungsinya untuk mengatur posisi. Oke, nah ini bird atau kita sebut sebagai depth controller ya. Jadi dia mengatur kedalaman dari streamer. Oke, nah ini streamernya ya, ini digulung nih. Fotonya ketika sedang tidak melakukan akuisisi ya. Jadi ini digulung, nanti pada saat mulai melakukan akuisisi, si streamernya ini mulai dibentangkan ya. Nah ini di dalam streamer ini sudah terdapat hydrofonnya ya. Oke, nah ini bird ya, bird tadi yang saya katakan yang disimpannya di depan itu apa namanya, dia bentuknya seperti ekor pesawat ya. Kalau kalian melihat bagian tail ya, bagian ekor pesawat itu ada yang namanya elevator ya. Elevator itu sayap kecil yang melintang secara horizontal, itu fungsinya untuk mengatur naik turunnya atau nose up nose down-nya dari si pesawat. Nah ini sama ya, fungsinya untuk mengatur apa namanya, naik turunnya kabel streamer. Jadi ini disebutnya juga sebagai depth controller ya. Oke, ini bird ya, tadi disimpannya di bagian depan dari streamer. Nah ini tailboy ya, tailboy. Tailboy ini
bentuknya seperti apa ini? Perahu ya. Kemudian di atasnya dipasang GPS yang nantinya bisa mendeteksi keberadaan dari bagian belakang dari streamer ya. Jadi ketika ada arus yang mengganggu posisi streamer, maka si tailbuoy ini akan mengembalikan si streamer ke posisi yang sebenarnya ya. Oke, tailbuoy. Nah, ini processing room-nya ya atau recording unit. Kalau di land itu di darat menggunakan truk ya. Truk yang di dalamnya ada ruangan, di mana di dalam ruangan itu terdapat beberapa hardware yang digunakan untuk mengecek ya atau melakukan QC hasil data hasil akuisisinya ya. Jadi ketika data hasil akuisisinya itu sudah bagus, maka pengukuran dilanjutkan ke titik berikutnya ya. Jadi di sini digunakan untuk melihat itu ya, kualitas datanya ya. Oke, ini marine seismic acquisition. Ada pertanyaan dari sini? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Berikutnya saya lanjut ke geometri sinar seismik ya. Ya, silakan. Gimana Dinda? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Zahra Sati. Ya, silakan. Kan tadi Bapak kalau misalkan untuk kedalamannya ini kan dipengaruhi oleh streamer ya Pak. Nah, semakin dalam streamernya itu di bawah permukaan laut, apakah akan mempengaruhi nilai dari gelombang seismik yang dipantulkan Pak? Iya, jadi kalau apa namanya streamernya terlalu dalam, maka nanti dalam pengolahan sinyalnya makin banyak sinyal yang makin banyak noise yang disebut sebagai coherent noise atau multiple ya. Jadi, nah ini nih, nah, tadi mana ya? Nah, ini nih ya. Ini kalau makin dalam ya atau saya zoom saja. Nah, ini. Ini kalau makin dalam maka nanti akan muncul apa yang disebut dengan long period multiple ya. Jadi long period multiple itu nah, dari airgun ya, misalkan airgunnya di sini, itu nanti sinyalnya gini nih, yang terekamnya. Nah, ke atas, kemudian ke bawah, ya. Setelah dari atas, kemudian ke bawah. Sebentar. Iya. Jadi gelombangnya dari airgun menuju ke permukaan ini ya, permukaan air, kemudian dia ke bawah, gitu ya. Kenapa bisa gini ya? Nah, dia ke bawah ya. Kemudian misalkan di bawah ini reflektor ya, reflektor, gitu kan. Nah, setelah dari bawah baru dia ke atas lagi. Nah, gitu. Kenapa ya seperti ini? Tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau terlalu ke bawah nanti si receiver menerima gelombangnya itu justru yang memantul ke atas. Nah, mantul ke atas, ke bawah, baru ke atas lagi gitu.
Kalau ininya tidak terlalu dalam, itu kan gelombangnya yang ke atasnya itu hampir mirip dengan yang ke bawah ya. Sehingga ketika bertemu di receiver ini nanti bisa dilakukan dekonvolusi ya, hasil stackingnya gitu. Jadi bukan berarti semakin dalam terus akhirnya si streamernya itu harus didalemin ya, makin bagus enggak. Tapi posisinya harus pas ya, harus pas. Jadi antara permukaan juga tidak terlalu jauh gitu ya, sehingga si ini namanya multiple nih. Jadi gelombangnya mantulnya lebih dari satu kali ya. Ke atas, ke bawah, baru ke atas lagi gitu. Nah, ini multiple long period. Kalau makin dikebawahin, si streamernya makin ke bawah, maka akan muncul gelombang long period multiple ya dari seismik yang terekam. Nah, itu bisa menambah ambiguitas ya dari data seismiknya. Gitu. Ya, jadi itu penjelasannya. Jadi ya tidak terlalu dalam tapi ya tidak di permukaan sekali karena kan kalau terlalu dekat dengan permukaan si hidrofonnya goyang-goyang ya karena gelombang air. Nah, itu nanti yang terekamnya adalah gelombang airnya bukan gelombang seismiknya. Gitu. Izin Pak, kira-kira itu untuk kedalaman sendiri itu di kedalaman berapa Pak untuk pengambilan data? Biasanya di kedalaman biasanya ya kan tidak pasti kita melihat apa namanya ketinggian dari gelombang air laut ya. Kalau yang saya baca kemarin tuh kisaran 2 meter, 2 meter dari permukaan. Tapi itu bukan angka yang absolut ya, maksudnya di semua akuisisi 2 meter enggak. Itu tetap dipertimbangkan dari ketinggian gelombang air lautnya. Biasanya kalau gelombang air laut untuk akuisisi yang normal itu ya di kisaran itulah. Mungkin di setengah meter ya gelombang air lautnya, kemudian meletakkan streamernya di posisi amannya 2 meter gitu. Di mana di kedalaman segitu tidak ada gelombang permukaan atau arus ya, arusnya nggak begitu banyak. Itu ya jawabannya kira-kira Dinda. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, silakan Sultan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Kan tadi Bapak menyampaikan bahwasanya salah satu mekanisme untuk pengukuran ataupun akuisisi data metode seismik di laut itu kan salah satunya menggunakan airgun ya Pak ya. Nah, sepengetahuan saya juga ada beberapa lokasi di bumi ini antara air laut itu memiliki batas di mana antara air laut yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi itu tidak bisa bercampur dengan air laut yang kadar garam itu cukup rendah. Nah, pertanyaannya apakah pengaruh dari masa jenis air tersebut ataupun jenis air tersebut juga bisa mempengaruhi akuisisi data kita juga, Pak? Ya, kalau di bagian zona seperti itu pasti berpengaruh ya. Berarti kan kalau akuisisinya di zona batas misalkan. Nah, di zona batas seperti itu misalkan ya sebelah kanannya ini air tawar misalkan atau kadar garamnya tidak tinggi. Kemudian di sebelah kirinya kadar garamnya tinggi kan berarti velocity-nya berbeda ya. Velocity downgoing ya, gelombang yang merambat ke bawah karena dia masih berada di zona garam yang rendah. Berarti velocity-nya berbeda ketika dia berada di zona garam yang tinggi gitu ya. Nah, ketika ada perbedaan velocity berarti nanti harus ada perhitungan tertentu ya untuk mengkalibrasi atau mengembalikan data seismik tersebut ke datum yang benarnya itu perlu ada perhitungan lagi berarti di situ. Yang jelas itu tidak sesederhana ini ya. Tidak sesederhana apa namanya yang homogen ya, yang apa namanya yang air lautnya homogen itu. Ya. Itu lebih advance lah itunya. Pengolahannya lebih advance lagi di situ. Ya, silakan Sultan. Baik Pak, yang barusan itu sudah terjawab. Lalu ada pertanyaan kedua sih Pak sebenarnya. Kan tadi Bapak juga menyampaikan bahwasanya ada beberapa mekanisme dalam akuisisi data di area laut ya Pak ya. Nah pertanyaannya itu ketika memang di daerah lantai samudra tersebut lapisannya itu berbeda-beda maksudnya kan, pasti jelas berbeda. Apakah penggunaan alat itu cukup menggunakan alat tunggal seperti contoh airgun saja atau ketika kita menghadapi kasus nih
lantai samudranya dengan tipe kepadatan itu seperti A, kemudian bergeser sedikit itu kepadatannya itu berubah menjadi B. Apakah kita perlu mengganti alat akuisisi atau cukup ada adjustment khusus pada alat akuisisi yang sebelumnya? Kalau kalau ada perbedaan berarti di dasar lautnya ya, di si bottomnya ya di situ ya. Iya Pak, di si bottomnya tergantung kepadatannya Pak yang saya tanyakan. Kalau si bottom sih sepertinya enggak ya, tidak terlalu harus apa namanya menggunakan alat khusus ketika menghadapi perbedaan si bottom. Ya paling diatur saja di apa namanya di source array-nya ya. Source array-nya itu yang dipakai kira-kira untuk mencapai kedalaman tersebut cukup atau tidak. Karena kan si bottom itu relatif lebih ini ya, maksudnya tetap lebih jauh nilai AI-nya dibandingkan air ya. Jadi dia tetap menghasilkan strong reflection sih kalau saya selama ini lihat di beberapa akuisisi seismik ya, data-data seismik marine itu seperti itu gitu. Memang bisa jadi antara si bottom yang satu dengan si bottom di zona yang lainnya itu punya AI yang berbeda gitu ya. Tapi ketika kita bandingkannya terhadap air atau water di atasnya, itu juga sama-sama kontras gitu antara AI-nya air dengan AI-nya si bottom gitu. Jadi tetap kontras impedan tersebut tetap bisa memperlihatkan batas dari si bottomnya kalau di hasil dari apa namanya akuisisi gelombang seismiknya gitu. Jadi yang dilihat antara si bottomnya atau medium di bawah air dengan medium airnya gitu. Tetap ada kontras impedan dan itu tetap apa namanya menghasilkan amplitudo refleksi yang tinggi ya tetap. Jadi saya rasa untuk perbedaan ini nggak terlalu berpengaruh sih perbedaan apa AI antara medium di sisi yang satu dengan sisi yang lainnya tidak terlalu berpengaruh. Gitu. Baik Bapak, terima kasih Ya. Bapak. Jadi yang dipegang konsepnya adalah acoustic impedance dari apa namanya dari air ya tetap nilainya lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan acoustic impedance medium di bawah air gitu ya. Di bawah si bottomnya itu tetap di bawah si bottom lebih keras ya. Apalagi dia kan ketindihan air ya. Jadi sesuatu yang tertindih kan dia makin terkompaksi ya. Kalau makin terkompaksi ya berarti makin padat ya, secara densitas maupun secara apa namanya secara parameter elastisitas ya modulus Buck itu dia tetap lebih keras. Silakan ada yang lain? Ya itu jadi isu nanti yang diperoleh ketika kita melakukan akuisisi gelombang apa pengolahan data dari seismik marine atau seismik laut itu banyak yang berkaitan dengan multiple ya. Nah, karena kenapa banyak berkaitan dengan multiple yaitu karena water column-nya itu akan mengakibatkan noise coherent yang berupa multiple ya. Jadi water column itu maksudnya gini. Nah, ini ya, seperti ini. Ada contoh lain. Nah, ini nih, contoh yang lebih enaknya ini ya. Ini kan water column ya. Water column itu berarti antara permukaan air sampai ke si bottom. Nah, ini karena setiap si bottom itu pasti memiliki AI yang jauh lebih tinggi daripada air, maka nanti di sini akan tercipta apa yang disebut dengan noise multiple ya. Noise multiple itu adalah noise yang bersifat koheren. Jadi misalkan ini sinyal ya dari airgun ke bawah gitu kan. Nah, kemudian ini mantulnya beberapa kali gitu. Nice. Mantulnya di sini beberapa kali ya. Nah, kemudian baru ke receiver lagi. Terus. Nah, ini. Jadi multiple itu adalah mirip seperti
reflection signal, cuman dia direfleksikannya lebih dari sekali, makanya disebutnya multiple ya. Nah, ini mengganggu sekali ya, karena ini bisa menyebabkan ambiguitas dari interpretasi data. Maka ini harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya itu pun tidak semudah noise incoherent ya, cuma tinggal lakukan bandpass filter atau low pass atau high pass gitu ya. Ini enggak. Kenapa tidak bisa dilakukan filtering secara frekuensi? Karena dia koheren ya. Koheren itu berarti memiliki frekuensi yang sama terhadap sinyal primernya yang pantulannya hanya satu kali. Nah, makanya untuk menghilangkan ini nanti ada metode khusus, misalkan namanya radon transform ya, di mana ini ditransformasi ke domain intercept dan move out, itu ada metodenya sendiri. Ya, barulah di situ terpisahkan mana yang primer, mana yang multiple. Ya, jadi isu-isu mengenai noise coherent yang berupa multiple ini di laut masih sangat ini ya, masih sangat banyak dilakukan oleh peneliti sehingga kita itu benar-benar bisa menghilangkan si noise coherent itu gitu. Karena noise coherent itu nantinya kalau di data stack bisa menimbulkan ambiguitas ya. Ambiguitasnya apa? Ambiguitasnya adalah seperti ada reflektor gitu, seperti ada batas lapisan, tapi sebenarnya itu bukan batas lapisan gitu. Itu seperti apa ya? Bayang-bayang dari lapisan yang pertama gitu. Jadi lapisan pertama ada reflektor. Nah, karena multiple itu dari lapisan pertama, maka ada bentuk reflektor yang bentuknya mirip gitu. Nah, itu harus hati-hati ya di situ ya untuk menghilangkannya. Dan kita harus tahu karakter multiple itu ya. Kalau kita sudah tahu karakter multiple, maka kita bisa mengeliminasi multiple tersebut. Kalau kita nggak tahu karakternya, nanti yang kebabat malah sinyal utamanya ya, primary reflectionnya kebabat, malah reflektornya hilang hasil stackingnya, itu malah rusak nanti jadinya ya. Jadi itu, jadi walaupun misalkan di si bottom yang sini dia lebih hard atau lebih keras ya, secara AI-nya lebih besar dibandingkan di sisi yang lainnya, tetap relatif antara air dengan medium di bawah air ini pasti nilai AI-nya jauh ya, lebih besar yang di bawah air. Jadi antara medium samping, medium yang AI-nya tinggi dengan medium yang AI-nya lebih rendah di sampingnya itu relatif tidak berpengaruh ya. Tetap dua-duanya menghasilkan amplitudo yang besar ya ketika kita mau melihat si bottomnya, posisi dari si bottom. Ya, itu ya, Sultan. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, silakan kalau ada yang mau masih ditanyakan nggak apa-apa ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke materi berikutnya ya, yaitu seismic ray geometry. Jadi ini geometri dari sinar seismik ya. Nah, kenapa sih harus ada pengolahan data seismik ya? Jawabannya ini ya. Jadi seismik itu data mentahnya seperti yang sebelah kiri ya. Nah, sedangkan yang kita butuhkan tuh nantinya adalah kita bisa melihat bagaimana sih kondisi bawah permukaan. Maka dari yang mentah ini harus kita olah dulu ya. Kita olah menggunakan langkah-langkah pengolahan data sehingga nanti bisa kita dapatkan bagaimana bentuk atau kondisi bawah permukaan ya, struktur bawah permukaan. Nah, ini bahan mentahnya ya. Kemudian di sini diolah, kemudian baru kita bisa manfaatkan hasil image-nya ya.
Nah, ini seismic trace itu apa ya? Seismic trace itu adalah hasil konvolusi antara koefisien refleksi dengan sinyal wavelet ya. Kemudian ditambah noise dan hasilnya adalah trace seismic ya. Nah, ini contohnya. Ini noise ya. Ini koefisien refleksi, kemudian ini wavelet source, kemudian wavelet source itu nantinya merambat dengan berbagai macam rintangan ya. Nah, akhirnya dia mengalami perubahan tertentu, baik frekuensi maupun amplitude, nah, maka ditambahkan noise, dan hasil akhirnya adalah seismic trace. Ya. Apa itu koefisien seismik? Apa itu koefisien refleksi? Koefisien refleksi itu ya ini tadi ya. Nah, ini. Koefisien refleksi itu adalah selisih antara AI dibagi dengan penjumlahan AI ya. Jadi akustik impedan lapisan kedua dikurangi akustik impedan lapisan pertama ya, kemudian dibagi akustik impedan lapisan kedua ditambah akustik impedan lapisan pertama ya. Jadi selisih dibagi dengan penjumlahan. Nah, akustik impedan itu rumusnya adalah densitas dikali dengan velocity ya. Velocity di sini maksudnya adalah velocity kecepatan rambat gelombang ya, cepat rambat gelombang di suatu medium. Nah, misalkan di sini nih sandstone ke coal ya. Sandstone itu kan dia lebih rigid ya, lebih keras sehingga AI-nya lebih tinggi dibandingkan coal. Coal itu batu bara ya, maka hasil koefisien refleksinya adalah negatif ya, negatif ya karena AI yang di bawahnya lebih kecil dibandingkan AI yang di atasnya. Kemudian coal dengan karbonat. Nah, ini RC-nya naik ya. Kenapa naik? Karena karbonat AI-nya lebih tinggi sedangkan coal AI-nya lebih rendah. Jadi hasil pengurangannya menghasilkan bilangan yang positif ya. Kemudian salt dengan karbonat sama ya. Salt lebih tinggi daripada karbonat, cuman dia memiliki perbedaan yang tidak terlalu tinggi ya. Sehingga RC yang dihasilkannya pun kecil ya ini. Nah, salt dengan shale ini kontrasnya tinggi, di mana shale itu low AI ya, salt ada high acoustic impedance, high AI. Jadi ketika dikurangi dia hasilnya nih negatif. Ya. Kemudian tadi dikonvolusi ya, ketika ada source nih, yang warna merah ini, warna merah bintang, ada source-nya mulai diaktifkan, gelombang merambat, maka sama saja dengan RC itu dikali dengan atau dikonvolusi dengan seismic wavelet ya, seismic wavelet. Kemudian waveletnya itu melalui medium dari bumi, dia mengalami apa namanya atenuasi, difraksi, kemudian spherical divergence dan lain-lain ya, sehingga dia mengalami pelemahan ya. Nah, ini sama saja kita konvolusi lagi dengan suatu operator ya, operator yang intinya dia mengalami perubahan frekuensi maupun amplitude ya. Kemudian ditambahkan noise, nah maka hasilnya ya ini ya, trace seismic. Ya. Ini noise-nya nih misalkan, noise itu gangguan lah ya, kita anggap di sini random ya, random noise, gangguan. Nah kita jumlahkan dengan hasil konvolusinya, maka kita dapatkan seismic trace. Ya. Oke, nah kemudian untuk ngilangin noise kita pakai filtering stacking ya, nanti di pengolahan data seismik. Kemudian untuk menekan atau mengembalikan energi wavelet yang telah hilang pada saat dia mengalami propagasi, kita menggunakan prinsip dekonvolusi ya. Dekonvolusi itu seperti apa? Nanti lebih detailnya ketika kalian sudah masuk bab mengenai pengolahan data seismik ya. Ini bab ini tuh nanti setelah UTS ya, setelah UTS ini kita masuk ke apa namanya langkah-langkah pengolahan seismik. Nanti secara matematis akan dijelaskan di bab tersebut ya. Oke, nah konvolusi seperti apa? Nah ini seperti ini ya. Ini saya sekedar merefresh saja ya. Karena kalian sudah dapat mata kuliahnya di ASG ya, analisa sinyal geofisika. Nah di situ sudah dijelaskan mengenai apa namanya konvolusi, kemudian cross korelasi, korelasi, gitu kan ya. Nah itu kalian tinggal dilihat saja di situ nanti seperti apa. Izin Pak. Ya, gimana? Kalau mata kuliah ASG itu ada yang belum mengambil Pak, tapi kalau mata kuliah ADG, analisis data geofisika, itu memang sudah diambil. Oh gitu. ASG ya, itu semuanya memang belum mengambil. Setahu saya untuk angkatan 2022 itu kebanyakan belum mengambil Bapak.
Jadi lebih direkomendasikan itu setelah mata kuliah lulus dari mata kuliah metode seismik, baru direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah analisis sinyal geofisika seperti itu, Bapak. Iya, ya kita harusnya itu dulu ya, ASG dulu baru metode seismik. Kenapa? Karena metode seismik itu kita tidak terlepas dari topik-topik tentang sinyal analisis ya, atau sinyal processing tuh kita tidak terlepas dari itu gitu. Jadi harusnya nanti masukkan lah ya buat pada saat kita merancang kurikulum. Dengar-dengar sih kurikulumnya akan mengalami perubahan. Nanti mungkin saya bisa sampaikan bahwa analisis sinyal geofisika itu sebaiknya disimpannya di depan ya. Di depan baru nanti ketika paham konsep matematis kita ngomong nih konsep matematisnya buat apa diterapkan di geofisik. Nah, di situ nyambung gitu ya. Gitu. Tapi di apa tadi analisa data ADG ya? Iya, Pak, analisis data geofisika, Pak. ADG diajarin nggak konvolusi, cross korelasi gitu? Atau di Kalau biomat? itu diajarkan, Pak. Kalau untuk konvolusi, cross correlation, korelasi itu diajarkan. Nah, Untuk oh ya. pengolahan data sendiri udah diajarkan sebenarnya, Pak. Oke, ya sudah. Minimal tools itulah ya, minimal tools itu. Jadi cross korelasi, korelasi, kemudian konvolusi, ya, Fourier transform itu minimal itulah, ya. Karena nanti kalau kita bicara seismik itu banyak ya, ada misalkan langkah well tie ya, tie to seismic data. Nah itu kita bicara masalah cross korelasi antara data sintetik dengan data real. Kemudian kita masuk atribut seismik ya, atribut seismik nanti kita bicara koherensi ya. Koherensi itu kan mengukur similaritas atau kesamaan ya, derajat kesamaan dari suatu data. Nah di situ mustahil kita bisa paham itu kalau konsep matematis mengenai apa namanya korelasinya kita belum dapat gitu. Ya minimal itu sudah oke lah ya. Aman berarti. Oke, saya lanjut ya ke materi yang tadi. Jadi konvolusi ini ya. Ini tadi kata Sultan sudah didapatkan di mata kuliah ADG ya. Ini merefresh saja berarti di sini ya. Teori konvolusi kalau secara matematis itu fungsi f konvolv terhadap fungsi g sama dengan integral 0 sampai t ya, fungsi f dalam fungsi tau ya dikali g t dikurang tau ya d tau. Jadi tau ini adalah delay time-nya ya, delay time-nya atau pergeserannya. Nah, ini f konvolusi g ya. Jadi f konvolusi G itu akan menghasilkan nilai yang sama ketika dibalik ya. G konvolusi F itu sama. Nah, ini contohnya ya. Jadi G-nya itu yang warna biru, F-nya yang warna merah. Ketika dikonvolusi F konvolusi G, maka hasilnya ini, hasil konvolusinya yang warna hijau ini. Nah, jadi dia berbentuk apa ini? Trapesium ya, trapesium. Nah, ini contoh yang lain ya, ketika fungsi G maupun fungsi F-nya itu berbentuk fungsi Gaussian ya, Gaussian. Nah, ini hasilnya simetris ya. Ini hasil konvolusinya dia apa namanya warna hijau ya. Jadi konvolusi itu kalau diringkas itu prosesnya adalah dibalik, dikali, jumlahkan, geser, kali, jumlahkan, geser, kali, jumlahkan dan seterusnya ya. Hasil penjumlahannya kemudian diplot ya. Diplot maka kita akan melihat kurva hasil plotnya itu yang warna hijau ini. Yaitu hasil perkalian konvolusi. Nah, ini diterapkan di seismik tadi ya untuk melihat untuk menjelaskan bagaimana sih trace seismik itu bisa muncul gitu ya. Oke, nah ini contoh gelombang refleksi ya, contoh gelombang refleksi. Sebenarnya nanti yang terekam itu tidak hanya refleksi ya, jadi ada direct, ada transmitted, ada refracted, ada head wave, ada apa lagi ya, semacam kalau di darat itu ada ground roll ya, kalau di marine itu bukan ground roll lah, dia semacam noise low frekuensi yang ikut terekam di hidrofonnya ya. Nah itu ini kalau yang digambar ini hanya contoh refleksinya saja ya.
Nah, ini perbedaan marine dan land ya. Kalau kita yang lihat yang marine itu dia lebih bersih ya, karena dia jarang sekali muncul noise incoherent. Kalau di darat itu datanya terlihat lebih rame ya, lebih rame. Kenapa ya? Karena noise incoherentnya itu relatif banyak juga kalau di darat. Kenapa ada noise incoherent ya? Karena banyak aktivitas masuk manusia yang dilakukan di darat ya, sehingga di sini osilasi atau getaran yang dihasilkan itu ikut terrecord oleh si geofonnya. Ini di sini tampak lebih sepi ya yang marine. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan waktu siapa tadi ya, Sultan kalau nggak salah ya. Di sini tuh data marine itu selalu untuk reflektor pertama, yaitu batas antara air dengan water dengan lapisan di bawahnya. Itu ini ya, kontrasnya tinggi ya. Nah, ini kontrasnya tinggi, makanya di sini strong nih. Nah, ini. Nah, strongnya ini itu nanti akan mengakibatkan juga apa namanya? Adanya noise multiple ya, noise coherent yang berupa multiple. Ya. Jadi strong ini menunjukkan bahwa memang antara air dengan lapisan di bawahnya itu kontras AI-nya selalu tinggi ya, selalu tinggi. Nah, ini bedanya ya. Kemudian bentuk lain kalau source-nya di tengah, kemudian receiver-nya berada di kanan kiri. Ini darat ya, masih land ya. Kita sebut sebagai split shot gather. Jadi si source-nya berada di tengah, kemudian receiver-nya kanan kiri ya. Kanan kiri. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi travel time paling kecil atau paling rendah itu berada di tengah ya. Kalau yang ini off end kan travel time paling rendahnya ada di samping kiri atau samping kanan ya. Kalau split shot gather itu travel time paling rendahnya ada di tengah karena source-nya memang posisinya di tengah ya. Nah, ini masih raw ya, raw data baik marine maupun land ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita akuisisi gelombang seismik di darat, itu gelombang seismik akan mengalami beberapa hal ya ketika dia mulai berangkat dari source-nya, kemudian masuk ke dalam medium, kemudian dipantulkan dan diterima lagi di permukaan oleh receiver. Dia mengalami banyak sekali filter alam lah ya, natural filter dari medium. Jadi mulai diaktifkan source-nya, si gelombang seismik sudah mengalami apa yang disebut sebagai spherical divergence ya atau spherical spreading. Jadi energinya itu terbagi ke seluruh arah ya, ke seluruh arah dari hamburan sinarnya gitu ya. Karena muka gelombangnya itu berbentuk setengah bola, ya maka dia akan terdistribusi ke seluruh permukaan bola, setengah bola tersebut gitu ya. Jadi energinya pada salah satu arah, pada salah satu titik arah dia akan berkurang ya, berkurang jauh ya. Kemudian dia merambat ke bawah ya, kita sebut sebagai downgoing wavelet ya, dia turun ke bawah. Kemudian pada saat turun ya dia mengalami pembagian energi ya. Sebagian ada yang dipantulkan ke permukaan, sebagian lagi ada yang ditransmisikan. Nah, lagi-lagi di sini dia akan mengalami penurunan energi ya, penurunan energi. Nah, di area interface ini kita sebut sebagai partitioning energy. Kenapa partitioning energy ya? Karena terbagi ya. Sebagian reflected, sebagian lagi transmitted gitu ya. Nah, kemudian selain yang refleksi semua juga ada ya, ada yang heat wave juga masuk nih, heat wave. Dia melalui batas lapisan, kemudian ke permukaan, kemudian ada juga yang ke atas ya, yang ke atas ke permukaan kemudian dipantulkan lagi ke bawah. Ya. Nah, ini nanti akan membentuk apa yang disebut dengan free surface ghost ya. Jadi dia akan seperti multiple shot period gitu ya. Short period. Kemudian ada ground roll ya. Ground roll itu adalah surface wave yang memiliki karakteristik low frekuensi, jadi frekuensi rendah. Nah, ground roll itu gelombang permukaan yang di awal kita sudah diskusikan ya. Ada apa sih? Relay ya, ada low ya. Itu bergantung kepada arah dari amplitudonya ya. Jadi gelombang permukaan itu ground roll ada yang relay, ada yang low ya, low wave sama relay wave. Nah, semuanya masuk ke receiver ya. Jadi receiver ini merekam semua jenis gelombang. Kemudian tadi ada
partitioning energy ya ketika gelombang mencapai bidang batas, kemudian baru dia mulai direfleksikan ke permukaan kembali ya. Nah, pada saat direfleksikan ke permukaan itu ternyata ada yang turun lagi ya, ada yang turun lagi sehingga dia membentuk suatu noise nantinya yang kita sebut sebagai noise multiple ya, atau noise coherent yang berupa multiple. Nah, ini kenapa dibilang multiple ya, karena dia mengalami refleksi sebanyak lebih dari satu kali ya. Ini kita sebut sebagai multiple. Nah, multiple ada dua jenis, ada yang short period, ada yang long period. Yang short period ini dia diakibatkan oleh lapisan-lapisan tipis ya. Jadi dia gelombang seismiknya dia terjebak ya, terpantul-pantul di dalam lapisan tipis ini. Kemudian ada yang long period ini dia gelombang seismiknya terjebak di medium yang ketebalannya lebih tebal dibandingkan yang ini ya, yang medium lapisan tipis ya. Kemudian pada saat dia merambat, dia mengalami pelemahan ya, atenuasi atau kita sebut sebagai atenuasi. Nah, parameter atenuasi itu disebutnya sebagai Q faktor ya, atau faktor Q. Q itu merepresentasikan seberapa besar medium tersebut mengatenuasi gelombang. Jadi makin tinggi Q-nya, maka si medium itu semakin tidak mengatenuasi ya. Jadi mediumnya bagus dia, efisien ketika gelombang seismik merambat di situ. Jadi energi yang dimiliki gelombang seismik tidak teredam ketika Q faktornya tinggi. Tapi ketika Q faktornya rendah, maka medium yang dilewati oleh gelombang seismik itu dia bersifat absorsif ya, dia bersifat disipatif, dia menyerap energi gelombang yang melewati medium tersebut ya. Maka seismik yang melewati medium yang sangat disipatif atau nilai Q-nya rendah, seismiknya akan cepat teratenuasi ya. Jadi atenuasi itu mengakibatkan pelemahan gelombang, baik dari segi amplitudonya dia menurun, dan dari segi frekuensinya pun ikut menurun ya. Jadi intinya dia mengalami pelemahan gitu. Nah, kemudian dia merambat ke atas ya setelah dipantulkan, kemudian dia mengenai suatu objek ya. Ketika mengenai suatu objek, si gelombangnya ini terhambur ya, atau scattering ya, terhambur atau scatter atau difraksi. Kalau bahasa sifat gelombangnya itu dia mengalami difraksi ya. Nah, difraksi gelombang ini akhirnya juga ikut melemahkan ya energi total dari seismiknya gitu. Jadi akhirnya ketika sampai di geofon atau di receiver ya, itu energi yang sangat minim sekali ya, yang kecil ya, sehingga kalau kita langsung pakai untuk melihat kondisi bawah permukaan itu sangat susah untuk melihatnya ya. Maka dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh gelombang seismik ini, maka kita harus lakukan pengolahan data ya, atau seismic processing gitu. Nah, intinya gini, dia dari source sampai sini, sampai receiver tuh dia lelah sekali ya, si gelombang seismik lelah sekali, amplitudonya kecil, kemudian frekuensinya juga rendah ya, kemudian nyampur noise-noise yang lain ya, ikut campur di sini. Nah, maka pengolahan seismik itu tujuannya adalah mengembalikan karakteristik gelombang agar dia mendekati seperti gelombang pada saat awal diaktifkan di source ya. Kan kalau di source kan ketika source-nya diaktifkan kan gelombangnya kuat ya, energinya tinggi sekali ya. Nah, ketika dia merambat semuanya jadi berkurang energinya ya. Nah, ketika sudah direkam oleh receiver dan dilakukan pengolahan data seismik lebih lanjut, maka pengolahan data seismik tersebut bertujuan untuk mengembalikan energi yang hilang tadi ya. Energi yang hilang sehingga seolah-olah gitu ya mendekati energi ketika seismik baru awal diaktifkan dari source ya. Itu tujuan dari seismic processing. Silakan, ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, kan ya. baru saja Bapak menyampaikan bahwasanya ketika energi itu diinjeksikan pada short hole kemudian direkam oleh receiver, itu nantinya kan dari energi itu sendiri mengalami penurunan energi ya Pak ya, atau tadi Bapak menggunakan bahasa kelelahan lah. Nah, kalau misalnya kita memperbesar daya pada saat di short hole,
dengan asumsi bahwasanya daya yang diinjeksikan ini nantinya akan berkurang, namun pada saat direkam oleh geofon itu nilainya stabil. Apakah hal seperti itu diperkenankan Pak dalam akuisisi data geofisika? Ya, memperbesar energi di source gitu ya, source seismiknya ya. Iya Pak, betul. Nah, itu boleh saja. Yaitu salah satu teknik bagaimana agar penetrasi gelombang seismiknya itu bisa mencapai kedalaman yang lebih dalam. Itu salah satunya memperbesar energi yang ada di source-nya gitu kan ya. Tapi kan kita lagi-lagi dihadapkan dengan lingkungan sekitar ya. Artinya mau seberapa besar energi tersebut gitu ya. Ketika energinya terlalu besar, maka itu bisa menghancurkan area-area sekitar ini, jadi merusak lingkungan gitu. Jadi tetap secara environment gitu ya, lingkungan aman, safety ya. Tapi secara kualitas data ya terpenuhi target kedalamannya gitu. Jadi ya itu tetap bisa dinaikkan, tapi tetap ada batasan juga seberapa besar kenaikannya gitu kan. Nah, karena ada keterbatasan itu, maka mau nggak mau kan kita harus merecovery sinyal yang lelah tadi ya, sinyal yang lelah dengan menggunakan teknik-teknik yang ada di pengolahan data seismik gitu. Itu tetap kita harus ke situ nantinya. Baik Bapak. Ya, itu. Jika pada saat kita melakukan pengolahan Bapak, namun dari hasil pengolahan tersebut tidak bisa lah memenuhi apa yang kita harapkan untuk nantinya data tersebut diinterpretasikan. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi dan kita melakukan pengolahan kembali, namun terjadinya data yang cukup cacat lah Pak dikarenakan pengolahan yang terlalu berlebihan, apakah hal tersebut juga diperkenankan atau lebih baik kita melakukan akuisisi data ulang seperti itu Bapak? Iya, bisa jadi akuisisi data ulang ya kalau memang parah ya. Kalau memang datanya kurang bagus, bisa sampai ke istilahnya keputusan untuk melakukan akuisisi data kembali gitu kan ya. Tapi kan hal seperti itu tentunya oleh field engineer sudah diminimalisasi seminim mungkin ya. Jadi makanya ada recording track itu, kemudian di dalamnya ada processing room, kemudian di dalam processing room ada yang namanya ada QC ya, QC. Nah, QC itu kan di situ digunakan untuk melihat apakah datanya sudah cukup atau perlu dilakukan penembakan kembali gitu kan. Itu tujuan QC. Jadi nggak mungkin data itu akuisisi, bungkus, bawa ke kantor, olah. Enggak. Di lapangan sudah dicek dulu. Oh, ini layak nih untuk diolah gitu ya. Layak. Baru bungkus. Direkam di dalam suatu pita-pita seismik ya, pita-pita kaset rekaman seismik. Baru dibawa ke kantor untuk melakukan pengolahan lebih lanjut gitu ya. Baik itu enhancement maupun proses. Selamat siang Pak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya short period multiples. Nah, short period multiples ini kan gelombangnya terpantulkan dengan frekuensi yang lebih kecil. Apakah short period multiples ini tetap terekam pada alat rekam seismik, dan apakah ketika kita melakukan pengolahan data dengan menaikkan gelombang sesuai dengan gelombang awal ketika diledakkan itu akan sama halnya dengan kita menaikkan gelombang-gelombang yang lain Pak. Artinya dari penaikan gelombang itu dapat kita interpretasikan jika lapisan ini adalah lapisan yang tidak bagus dalam menyalurkan gelombang atau Q faktornya kecil seperti itu Pak. Oke, jadi kalau masalah short period multiple itu bukan frekuensinya yang kecil ya. Short period multiple itu, jadi gini, definisi multiple itu adalah sinyal refleksi yang dia dipantulkan beberapa kali. Itu definisi multiple ya. Jadi
Kalau yang kita harapkan dari sinyal refleksi itu kan kita hanya ingin sinyal refleksi itu dipantulkannya sekali ya. Misalkan dari source, reflektor, kemudian diterima oleh receiver. Itu yang kita inginkan ya. Itu yang kita sebut sebagai primary reflection ya. Nah, kenyataannya apakah seperti itu? Tidak. Kenyataannya ada yang satu kali, ada yang lebih dari satu kali. Ya, dipantulkannya ada yang lebih dari sekali, beberapa kali lah ya. Nah, ketika dipantulkan beberapa kali oleh suatu medium yang tebal ya, oleh medium yang tebal, maka itu kita sebut sebagai long period multiple ya. Kemudian kalau dipantulkan beberapa kali oleh suatu medium yang tipis, itu kita sebut sebagai short period multiple. Jadi di sini hanya beda ketebalan saja ya antara yang long period multiple dengan yang short period multiple. Itu konsep dari noise coherent multiple ya. Jadi yang short period ini ketebalannya lebih kecil dibandingkan yang long period multiple. Nah, terus efeknya apa sih multiple itu? Efeknya seperti ini ya. Ini saya coba coret-coret. Nah, efek multiple itu apa? Efek multiple itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya punya kondisi geologi ya. Misalkan seperti ini kondisi geologinya. Nah, ini lapisannya gitu ya, misal. Ini lapisannya. Ini real ya, real lapisannya misalkan berbentuk seperti ini. Nah, nah ini ya, ini lapisannya. Nah, ketika dilakukan pengukuran data seismik, berarti kan harapan kita dari seismik kita bisa melihat bentuk struktur yang seperti ini ya. Nah, harapannya itu kan berarti, nah seperti itu kan, kurang lebih mirip gitu ya antara real dengan hasil imagingnya gitu kan. Nah, mirip kan ya. Tapi kenyataannya bisa jadi tidak seperti ini kalau kita ngolahnya tidak dengan metode yang benar. Gitu. Jadi bisa jadi ini gini, gitu ya. Kemudian si lapisannya ini ada dua. Nah, gitu kan. Terus lapisan di bawahnya ada lagi. Nah, terus muncul lagi gini kan. Nah, gitu. Nah, kalau yang ngolah data seismiknya dengan cara yang benar ya hasilnya seperti ini ya. Oke. Berarti ini merepresentasikan kondisi struktur bawah permukaannya sebenarnya gitu kan. Kalau ini, yang ini gimana? Nah, ini berarti kan ada yang salah ya. Salahnya dari mana? Salahnya dari ya noise tadi yang berupa noise multiple. Kenapa noise multiple jadi seperti ini? Karena noise multiple itu dia refleksi juga, cuma dia dipantulkannya lebih dari satu kali. Nah, seperti ini. Jadi dia membentuk pattern atau pola yang sama dengan yang pantulannya sekali, cuma dia lebih time-nya itu lebih panjang ya. Jadi kalau kita menemukan lapisan yang sebenarnya itu di atasnya, nah dia muncul lagi di bawahnya dengan bentuk yang sama. Nah itu pola refleksi yang dihasilkan oleh noise multiple. Ya. Nah ini harus kita hilangkan ya, yang tadi seperti ini, yang pantulannya lebih dari sekali, ini kita harus hilangkan. Dengan metode-metode yang nanti akan kita bicarakan pada saat masuk ke bab pengolahan data seismik ya. Nah kemudian short period, apa bedanya long period sama short period? Kalau short period itu nanti misalkan di sini muncul lapisannya. Saya punya lapisan tipis misalkan. Misal ini. Nah lapisannya tipis misalkan gini ya. Harusnya ada 2 layer kan? Harusnya ada 2 layer. Karena ada short period multiple, maka bisa jadi ini munculnya
3 gitu di sininya. Nah, misalkan ini saya hapus dulu ya. Nah, ini kan. Ini. Nah, karena ada lapisan tipis ini, maka di sini pantulannya bisa terjadi beberapa kali ya. Ini 1, seret, seret, seret. Pantulannya mungkin bisa 4 kali, 5 kali baru ke permukaan lagi. Nah, ini yang dihasilkan gimana? Ini muncul lagi reflektor yang berhimpitan. Nah, Nah, ini berhimpitan ya. Jadi gini, gini. Itu kemudian muncul lagi gini nih di bawahnya. Nah, gitu ya. Mungkin bisa sampai 4 kali ya. Nah, gitu. Nah, ini short period multiple ya. Jadi dia harusnya di sininya cuma ada 2 lapisan tipis ya, 2 batas lapisan tipis. Tapi di sininya muncul beberapa kali. Nah, kemudian dari sini secara geologi ini sesuatu yang sangat kecil kemungkinan terjadinya ya. Ini masa ada lapisan yang benar-benar kayak kue lapis tuh panjang gitu, kemenerusannya panjang gitu ya. Nah, ini secara geologi tidak make sense ya. Maka ini bisa kita curigai, oh jangan-jangan ini short period multiple gitu. Nah, itu yang disebut sebagai short period multiple ya. Nah, kalau long period multiple ya ini tadi harusnya kan ini lapisan terakhir ya di sini ya, berarti ada 1 kan lapisan ininya, batas lapisan terakhirnya ada 1. Bentar, saya gambar lapisan di bawahnya ya. Nah, ini ya. Jadi ini hasil pengolahan data seismik yang benar nih, yang atasnya yang benar. Nah, ini yang salah. Nah, jadi muncul reflektor lain lagi ya. Ini kan harusnya 1 ya di bawah ini ya. Seperti ini kan 1 nih. Nah, karena ada long period multiple, dia muncul double di sini. Ya, ini dan ini. Kemudian di sini yang thin layer atau lapisan tipisnya hanya ada 1 ya. Tapi di sini ada beberapa. Nah, ini juga salah. Ini disebabkan karena short period multiple. Kalau yang ini disebabkan karena long period multiple. Jadi itu ya jawabannya ya. Antara short period dengan long period. Tidak ada kaitannya dengan frekuensi gelombang ya. Ini kaitannya dengan lintasan ya. Lintasan gelombang. Jadi kalau gelombang refleksi dia lintasannya hanya dipantulkan sekali yang primer ya, tapi kalau multiple dia dipantulkannya lebih dari 1 kali. Itu kurang lebih. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Dari saya tadi cukup Pak. Makasih Pak. Oke. Jadi ini ya, yang disebut multiple itu ini ya. Jadi nanti kalau kalian punya penampang seismik terus dilihat loh, ini kok ada lapisannya cakep sekali kayak kue lapis gitu ya, panjang gitu. Nah itu jangan happy ya, kalian curigai di situ ini jangan-jangan short period multiple. Berarti pada saat pengolahan data ada yang nggak pas pada saat melakukan filter menggunakan dekonvolusi. Ya. Jadi short period multiple itu bisa dieliminate dengan menggunakan metode dekonvolusi. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini seismic events ya. Seismic events itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada direct, ada primary ya, primary reflection, maksudnya ada first multiple. Nah, first multiple itu dia pantulannya lebih dari 1 kali ya. Nah, bisa ciri-cirinya bisa dilihat dari time-nya ya. Time-nya itu biasanya n kalinya. Nah, misalkan ini 2, n kalinya berarti misalkan 2 kalinya 4 gitu ya, 0,4. Nanti muncul lagi 0,6, 0,8. Biasanya n kalinya gitu. Itu noise multiple ya. Dia ininya sama tuh, polanya sama hiperbolik. Kemudian apalagi yang sama ya?
frekuensinya sama gitu ya. Ini nanti cara menghilangkannya dengan cara di radon transform ya, atau banyak metodenya kok, ada radon transform, ada surface related multiple elimination ya, SRME, ada WMR, wave equation multiple rejection gitu. Nah itu banyak metodenya. Kemudian di ground roll itu kan velocity-nya rendah ya, jadi dia curam ininya, pola plot waktu tiba terhadap posisi geofone ya, dia lebih curam kemiringannya karena low velocity ya. Kemudian ada heat wave ya, heat wave itu adalah gelombang refraksi yang direfraksikan dengan sudut kritis ya, sudut kritis. Nah ini sudah dibahas di sebelumnya ya. Jadi untuk seluruh hasil rekaman seismik ada ininya ya, baik darat maupun laut ada yang ininya gitu. Kalau laut mungkin directnya ground roll-nya nggak begitu ada ya. Tapi direct ada, heat wave ada, reflection ada. Nah ini ada yang event yang non primary ya. Non primary itu ya berarti kayak multiple, heat wave ya, direct itu non primary. Yang primary-nya yang refleksinya. Nah, ini yang warna hijau ini ya. Ini primer. Kemudian semua geometri dari sinar seismik itu mematuhi hukum Snellius ya. Jadi sudut gelombang seismik yang datang ya, yang berupa gelombang P itu nanti ada yang dipantulkan, ada yang ditransmisikan ya. Yang dipantulkan dibagi menjadi dua, ada yang berjenis S, ada yang berjenis P. Kemudian yang ditransmisikan pun sama ya, ada yang berjenis P dan ada yang berjenis S ya. Besarnya sudut pantul, besarnya sudut transmisi itu sudah mengikuti persamaan hukum Snellius ya. Oke, nah kemudian ini beberapa istilah yang perlu kalian pahami ya sebelum kita masuk ke geometri lebih jauh. Nah ini ada yang namanya S. Ya. S itu adalah koordinat posisi dari shot atau source ya. Jadi ini koordinat posisinya S. Kemudian koordinat posisi dari titik tengah antara source dan geofone itu disebutnya midpoint ya. Nah simbolnya M. Kemudian besarnya offset itu atau setengah offset itu kita simbolkan dengan H ya. H itu half offset. Setengah offset. Offset itu adalah jarak antara sumber ke penerima itu offset. Kalau half offset berarti separuhnya ya, setengahnya. Terus ada G. G itu adalah koordinat posisi dari geofone ya. Di sini gambarnya segitiga kalau geofone, kalau source itu gambarnya kayak gini, kayak bintang gitu ya. Nah, midpoint itu rumusnya koordinat S ditambah koordinat G dibagi 2. Kemudian kalau half offset itu selisihnya yang dibagi 2 ya. Tuh. Nah, ini PP ya. PP itu maksudnya yang datangnya gelombang P, yang dipantulkannya gelombang P lagi. Maka sudut pantulnya sama dengan sudut datang ya. Reflected angle sama dengan incident angle-nya. Nah, kalau kita plot time-nya ya, kita plot time terhadap posisi receiver, maka hasil plotnya ini membentuk suatu kurva hiperbolik ya. Ini sudah dibuktikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa untuk gelombang refleksi maka pola arrival time-nya itu berupa pola hiperbolik ya. Oke, kemudian nah ini ada istilah common midpoint, ada istilah common depth point ya. Common midpoint itu adalah titik tengah yang sama ya, titik tengah yang sama. Jadi pasangan antara source dan receiver ya, ini kita ada S1, R1, S2, R2, S3, R3. Ini pasangan source and receiver. Nah, kalau titik tengahnya sama, maka kita sebut sebagai common midpoint. Nah, kemudian karena reflektornya datar, maka di sini ada yang disebut juga dengan common depth point ya. Common depth point itu berarti titik kedalamannya sama ya, sama. Karena ini bidangnya atau reflektornya datar. Tapi kalau di ping layer itu tidak ada common depth point ya. Karena titik pantulnya tidak sama ya. Kenapa tidak sama ya? Karena ini harus memenuhi hukum Snellius ya. Makanya posisi titik pantul ini tidak sama. Jadi common depth point-nya berbeda-beda posisi. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai fault. Fault itu adalah banyaknya sinar yang melalui titik pantul yang sama ya.
Nah, ini misalkan gini nih, ada vessel menarik streamer ya. Kemudian posisi source-nya di depan, kemudian receiver-nya di sebelah kirinya nih, ada H1, H2, H3 dan seterusnya sampai H6 ya. H ini hydrophone ya, hydrophone. Dia merekam apa namanya seismik pantulnya ya, seismik pantul. Nah, kemudian setiap berapa langkah dia nembak ya. Kemudian rekam lagi, maka bentuk ray-nya seperti ini ya, bentuk sinarnya seperti ini. Geser lagi, geser dan seterusnya ya. Nah, setiap tembakan itu rekamannya gini kita susun ya. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Kemudian tembakan berikutnya kita susun lagi di bawahnya ya, R2, R3, R4, R5, R6, R7 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kita satukan ya, titik pantul yang sama, maka kita akan mendapatkan 6 jenis sinyal ya, 6 jenis sinyal. Yaitu H1S, H2S, H3S dan seterusnya sampai H6S ya. Titik pantulnya berada pada R6. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa lihat ada berapa kali pantulan ya. S ke H1, S ke H2 dan seterusnya sampai H6. Berarti ada 6 kali pantulan ya. Kalau ada 6 kali pantulan berarti di sini voltnya berjumlah 6 ya. Jadi volt itu adalah jumlah pantulan. Nah, ketika kita melakukan akuisisi, ada yang namanya parameter geometri ya. Parameter geometri itu misalkan interval antara receivernya berapa, interval tembakannya berapa, gitu kan. Jumlah receivernya berapa. Nah, itu yang disebut sebagai parameter geometri ya. Nah, parameter geometri itu bisa kita gunakan untuk mencari volt dengan rumus ini. Number of receiver dikali receiver interval dibagi 2 dikali short interval. Itu volt dari setiap CDP ya atau common depth point-nya. Nah, ini nanti hasil apa namanya arrival time dari common midpoint ini kalau kita plot ya nanti berbentuk kurva hiperbolik tadi ya yang seperti kita diskusikan di slide sebelumnya. Ya, berbentuk kurva hiperbolik. Nanti dari kurva hiperbolik ini kita lakukan koreksi NMO ya. Koreksi NMO itu kita menggeser sinyal agar memiliki posisi seperti near offset ya, seperti waktu tiba near offsetnya. Nah, ini namanya NMO correction. Nah, ini NMO correction nanti kita bahas lebih jauh lagi di bagian pengolahan data seismik ya, karena di sini kita harus membicarakan dulu jenis-jenis velocity ya, ada RMS velocity, ada average velocity, ada interval velocity. Nah, itu nanti kita akan bahas baik secara matematis maupun secara fisiknya seperti apa. Oke, nah ini contoh menghitung volt ya. Misalkan saya punya 4 receiver, kemudian ada 1 source ya. Saya tembakan dulu ya. Tembakan pertama, ini sinyal refleksinya seperti ini, direkam. Kemudian geser ke kanan ya, geser ke kanan, nembak lagi. Kemudian sinyal seismiknya seperti ini, geser lagi, nembak lagi dan seterusnya ya. Nah, besarnya pergeseran itu sebesar interval receiver. Jadi short intervalnya itu nilainya sebesar receiver interval. Ya. Maka di sini kita bisa hitung voltnya ya. Number of receivernya berapa nih? 4. Ya, number of receiver 4, kemudian short interval dan receiver intervalnya sama ya. Nah, berarti receiver interval dan short intervalnya sama, tinggal dicoret atas bawah ya. Berarti number of receiver 4 tinggal dibagi 2 ya. Berarti voltnya 2. Nah, ini berarti voltnya 2 ini ya. Untuk masing-masing titik sini nih voltnya 2. Pasti 2, kenapa? Pantulan pertama dari yang ini nih ya. Ini dari sini ke sini, kemudian ke sini. Itu volt yang pertama, volt berikutnya dari yang ini ke bawah, ke sini ya, ke titik yang sama, kemudian ke sini. Itu berarti ada 2 volt ya. Jadi sesuai dengan rumus tadi ya, rumus CDP volt ya. Number of receiver dikali receiver interval dibagi 2 short dikali short interval. Nah, silakan ini bisa digunakan untuk latihan ya. Ini berarti jarak short intervalnya sama dengan
2 kali receiver interval ya. Short intervalnya 2 kali receiver interval. Kemudian nanti kita bisa hitung nilai voltnya berapa ya. Oke, kemudian ini istilah yang lain lagi ya. Ini source-nya sama ya. Yang tanda bintang ini source ya. Kemudian yang segitiga ini receiver. Ini source-nya 1, receiver-nya banyak. Berarti semua receiver ini menerima source yang sama ya. Nah, maka ini yang A itu kita sebut sebagai common source gather. Ya, kemudian yang B ini receivernya sama, tapi receiver yang sama ini menerima short yang berbeda-beda, maka kita sebut sebagai common receiver gather. Nah, ini shortnya berbeda, receivernya berbeda. Yang sama apanya? Yang sama titik tengahnya, maka kita sebut ini sebagai common mid point atau CMP ya, CMP. Kemudian source-nya berbeda, receivernya berbeda. Yang sama apanya nih di sini? Kalau di sini kita lihat yang sama jarak ya, jarak antara source dan receiver. Berarti ini kita sebut sebagai common offset data ya, atau common offset gather bisa. Tapi kalau ini kita lihat receivernya sama, jaraknya sama dengan source ya, berarti ini common offset ya. Jadi itu istilah-istilah ya. Saya rasa ini nggak terlalu rumit lah ya. Tinggal dilihat aja apa yang samanya ya. Yang samanya source ya berarti common source, yang samanya receiver common receiver, yang samanya midpoint berarti common midpoint, yang samanya offset ya berarti common offset. Itu aja. Oke, ini masih yang sama ya. Cuma bedanya ini ketika lapisan keduanya itu lapisan miring ya atau dipping layer. Nah, maka bentuk refleksinya seperti ini. Ini common offset ya, ini common source, common receiver, common depth point ya. Nah ini sebenarnya bukan common depth point tapi common midpoint ya. Kenapa ya? Karena kan lapisannya miring. Kalau lapisannya miring itu dia depth point-nya tidak sama untuk setiap pantulan ya, sehingga tidak ada common depth point. Oke, sekarang gini. Saya ingin menjelaskan mengenai stacking diagram ya atau stacking chart. Sebelumnya biar kalian tidak bingung, kalian lihat gambar ini ya. Jadi ini saya punya geofone yang dipasang ya secara array gitu ya. Tapi geofone ini yang saya aktifkan hanya 24 biji setiap tembakan ya. Jadi yang hitam-hitam ini adalah letak posisi geofone ya. Kemudian yang ada di dalam garis ini adalah geofone yang aktif. Ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada gambar segitiga, ini adalah source-nya ya, source. Nah ketika source ini diaktifkan maka tembakan pertama ya. Jadi 24 geofone dari geofone 1 sampai geofone 24 itu diaktifkan. Kemudian source-nya bergeser ke kiri ya. Maka geofone array-nya juga ikut bergeser ke kiri. Cuman jumlahnya sama ya, 24. Kemudian geser lagi ke kiri, maka geofone array-nya pun bergeser juga ke kiri. Ya. Tembakan ketiga ya, sampai saya lakukan ini berulang kali sampai tembakan ke 10. Ya. Nah ini di sini. Nah cara menampilkan hasil tembakannya itu tidak saya tumpuk ya di sini ya. Tembakan berikutnya saya simpan di bawahnya. Ini hanya sekedar cara menampilkan desain akuisisi ya, hanya sekedar cara menampilkan desain akuisisi. Ini bukan berarti saya melakukan tembakan itu ke dalam tanah gini, enggak. Ya. Ini source-nya tetap dipasangnya di surface ya, cuman geser gitu, geser dari kanan ke kiri, geser untuk interval shot tertentu gitu ya. Sehingga ketika source-nya geser ya otomatis geofone array-nya ikut geser gitu ya. 24-4-nya itu ikut geser, 24 geofone geser semua. Sampai tembakan ke-10 ya. Geofone array-nya posisinya sampai di sini, berarti di sini nih. Nah, ya. Jadi sekali lagi gambar ini bukan berarti nembaknya itu terus masuk ke dalam tanah, enggak ya. Ini geser. Cuman cara menampilkannya biar bisa kita bedakan antara tembakan satu dengan tembakan yang lainnya itu saya pasang di bawahnya ya. Jadi tembakan satu seperti ini, tembakan duanya itu saya pasang di bawahnya tembakan satu. Ini hanya skema saja ya.
Oke, nah kalau lihat dari sini berarti kalau kita bikin koordinat nih, ini ada sumbu Y, sumbu X, maka sumbu Y yang ke bawah itu merupakan koordinat dari shotnya ya, posisi dari shotnya. Posisi di permukaan horizontal, cuman ditampilkannya dalam bentuk kurva XY gitu ya. Nah, jadi S ini adalah nilai koordinat dari source ya, kalau kita bikin sumbu Y dan sumbu X. Kemudian sumbu X-nya ini adalah G. G ini adalah koordinat posisi dari geofonnya ya, geofon. Kan geofonnya geser tuh. Geser berarti setiap pergeseran di titik di permukaan itu menyatakan koordinat dari geofonnya. Kemudian kita lihat di sini ya, ada lagi ini apa namanya? Kalau saya ambil garis ini ya, garis ini. Nah, ya garis ini lurus ya, misalkan lurus ya, maka titik-titik yang berada di dalam garis merah ini berarti titik-titik yang memiliki offset yang sama ya. Maka kita sebut sebagai common offset yang garis miring ini. Nah, ini common offset. Kemudian kalau saya tarik garis yang gini nih, nah gitu ya. Berarti ini titik tengahnya sama kan? Antara receiver ini dengan ini titik tengahnya di sini ya. Kemudian antara receiver ini dan source ini titik tengahnya sama di tengah-tengah sini. Ya. Ini di sini. Kemudian ini di sini. Jadi titik tengah ini adalah midpoint yang sama walaupun posisi source dan receivernya berbeda. Jadi garis ini adalah kumpulan data dari geoform yang dihasilkan dari midpoint yang sama. Makanya yang miring ini nih, ini kita sebut sebagai sumbu midpoint. Sedangkan yang ini, yang miring ke kanan ini, yang ini ya, bentar, kurang jelas kalau pakai ini. Nah, yang ini adalah midpoint ya. Data dari geofon yang dihasilkan dari midpoint yang sama atau titik tengah yang sama. Kemudian kalau yang ini adalah kumpulan data dari geofon yang memiliki offset yang sama. Makanya disebutnya common offset ya. Kemudian ini sumbu vertikal ini menunjukkan posisi atau koordinat dari source-nya. Kemudian yang G ini adalah koordinat dari geofonnya. Nah, ini kalau kita susun menjadi lebih rapi lagi, maka kita punya diagram yang bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai stacking diagram atau stacking chart. Sumbu horizontal tadi apa? Posisi geofon ya. Ini miring gini adalah hasil penyusunan setiap kali tembakan ya. Penyusunan setiap kali tembakan itu datanya kita susun dalam bentuk ini, apa namanya, jajar genjang ini ya. Kenapa penyusunannya gini? Karena kan dia bergeser ya, bergeser, nembak lagi, geser, dan seterusnya ya. Maka bentuk susunannya seperti ini. Ya. Kemudian, nah ini tadi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, ini sumbu half offset atau offset sama saja ya. Jadi half offset itu kan tinggal dikali setengah saja dari nilai offset ya. Jadi half offset maupun offset itu pada dasarnya sesuatu yang sama, hanya beda konstanta pengali saja ya. Nah, itu yang ini offset tadi. Berarti titik-titik data geofon yang berada pada garis 4 itu merupakan titik-titik data dengan offset yang sama ya. Nah, ini berkaitan dengan nilai H-nya. Kemudian titik ini yang berada pada garis 1 ya. Garis 1 itu adalah titik-titik yang merekam data seismik yang berasal dari source yang sama. Maka garis 1 kita sebut sebagai data shot gather. Ya. Garis 1 itu shot gather. Garis 3, nah garis 3 itu adalah kumpulan titik-titik data yang direkam oleh geofon yang memiliki midpoint yang sama. Maka titik 3 kita sebut sebagai
common midpoint gather. Ya. Kemudian garis yang berada di dalam titik-titik yang berada di garis 2. Nih yang ini. Nah, ini kan titik-titik yang berada di dalam posisi geofon yang sama ya, posisi geofon yang sama nih. Artinya apa kalau berada di posisi geofon yang sama? Artinya data tersebut kita sebut sebagai data common receiver gather ya. Yang nomor 2 ini common receiver gather. Ya. Oke, kemudian 4 ya, titik 4. Titik 4 ini kan kumpulan dari data yang terekam oleh geofon yang memiliki offset yang sama ya. Mau dari ujung sini sampai ujung bawah itu jarak antara receiver ke source-nya sama. Berarti ini common receiver gather ya. Yang nomor 4 ini common offset gather karena jarak offsetnya sama. Kemudian tadi yang 3 ini adalah common midpoint yang sama ya, atau common midpoint gather. Nah, kalau kita tarik garis ke sini, berarti garis ini adalah posisi midpoint. Ya. Garis yang miring ini adalah posisi midpoint. Karena ketika bergeser ke atas, berarti dia memiliki posisi midpoint yang sudah berbeda dengan titik di bawahnya. Jadi ini adalah garis midpoint, kemudian yang vertikal ini posisi source atau short, yang horizontal ada posisi receivernya, yang miring ke bawah ini posisi offset atau half offset. Ini yang kita sebut sebagai stacking diagram. Ya. Nah ini bentuknya seperti ini bentuk lain ya. Yang titik bulat ini source-nya, yang silang-silang ini adalah receiver-nya. Ini ada berapa receiver nih? 1, 2, 3, 6 ya, 6 receiver ya. 1 short, nah short-nya itu geser dari posisi sini ke posisi sini. Geser ke kanan ya. Cuman ini digambarkannya ke atas gitu ya. Skemanya kita gambarnya ke atas. Oke ya, ini di sini ada short into 6 station, berarti ada 6 station atau 6 receiver ya. Kemudian memberikan 3 volt data. Nah, kalau kita bikin sumbu CMP-nya ini ada 3 volt nih. 1, 2, 3. Kita ambil sisi miring lagi sama ya, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, itu stacking diagram. Nah, kemudian ini untuk membuktikan volt tadi yang 2 ya. Volt yang 2 ini gambar apakah betul kalau kita melakukan penembakan dengan konfigurasi seperti ini akan menghasilkan volt yang berjumlah 2. Nah, hasilnya ini. Kalau kita gambar ulang dalam bentuk midpoint ya, common midpoint. Nah, ini satu tembakan ya, kemudian mulai naik nilai voltnya itu setelah tembakan ketiga ya. Nilai voltnya jadi 2 dan seterusnya berdua ya terus ya. Seterusnya 2. Berarti maksimum voltnya adalah 2 ya. Ini ketika data short gather tadi kita susun ulang dalam bentuk common midpoint gather ya. Oke, ini tadi ya hukum Snell. Jadi kita melihat seismik itu dia merambat mengikuti hukum Snellius ya. Sudut pantul maupun sudut biasnya. Nah, kemudian setelah itu ada yang disebut sebagai CCP ya, atau Common Conversion Point. Nah, ini Common Conversion Point itu berasal dari mana? Berasal dari gelombang P yang dipantulkan, tapi dia mengalami konversi mode gelombangnya. Jadi ketika gelombang datangnya gelombang P, dia tidak hanya dipantulkan dalam bentuk P, tapi dipantulkan dalam bentuk S ya, atau shear wave. Nah, ketika dipantulkan dalam bentuk shear wave, berarti kan velocity Vs-nya lebih rendah. Kalau velocity S-nya lebih rendah, berarti apa? Sudut pantulnya lebih rendah juga ya, dibandingkan sudut pantul untuk P-nya. Ini sesuai prinsip Snellius ya. Nah, maka dari itu gelombang S dia akan diterima oleh receiver yang lebih dekat dengan CMP-nya ya, posisi CMP. Jadi CMP-nya di sini nih. Berarti S-nya lebih dekat dari CMP. Jadi R1. Ini yang P di R2. Ini akibat adanya Common Conversion Point ya, atau CCP.
Jadi satu source harus kalau kita inginkan duanya itu berhimpit ya antara CMP dengan CCP, maka konsekuensinya receivernya berbeda ya. Jadi S diterima oleh receiver di depannya, yang P diterima oleh receiver di belakangnya. Sekarang gimana kalau kita inginkan source gelombang seismik yang berasal dari source yang sama diterima pada receiver yang sama? Konsekuensinya adalah CMP dan CCP-nya tidak berada pada titik yang sama ya. Jadi CMP tetap konsisten membagi antara sudut datang dan sudut pantul dengan besar yang sama ya. Tapi hasil pantulannya adalah gelombang P juga ya. Nah, kalau gelombang S, maka sudut pantulnya harus lebih kecil daripada sudut datang. Maka common conversion point-nya berada di sebelah kanannya dari CMP ya, di sini. Ini CMP-nya di sini, ini common conversion point-nya di sebelah kanan. Ya, jadi CCP ini membuat sedemikian rupa sehingga sudut pantulnya itu lebih kecil daripada sudut datang. Karena yang dipantulkannya adalah gelombang S, di mana gelombang S memiliki velocity atau cepat rambat gelombang yang lebih rendah dari gelombang P. Jadi ini ya, istilah baru selain CMP tadi ya. Nah, ternyata kalau kita lihat untuk fenomena refleksi beberapa lapisan ya, common conversion point ini nilainya posisinya berubah ya, tidak satu posisi. Jadi makin dalam dia posisinya akan semakin mendekati ACP ya. ACP itu asymptotic conversion point. Jadi dia berbentuk seperti hiperbolik, kemudian dia mendekati suatu sumbu tertentu ya, di mana sumbu tersebut melewati titik yang kita sebut sebagai asymptotic conversion point. Nah, kemudian kalau CMP itu dia selalu konsisten ya. Posisinya dari atas ke bawah, kalau reflektornya datar atau horizontal seperti ini, posisi CMP akan selalu sama, baik dari pantulan yang pertama maupun ke pantulan ke bawahnya. Ya. Itu bedanya CMP dan CCP. Kemudian, nah ini tadi ya, ini CMP tetap berada di tengah-tengah ya, antara source dan receiver. Kalau CCP dia tidak berada di tengah-tengah. Kenapa? Ya karena tadi ya perbedaan velocity VS dan VP. Nah ini ketika kita punya pasangan source dan receiver ya. Jadi kita punya pasangan source dan receiver dengan bentuk yang simetris ya. Jadi titik tengahnya CMP, kemudian di sebelah kirinya ada source, sebelah kanannya ada receiver. Kalau kita menginginkan sinyal yang sama ya, masing-masing source S yang ini sinyalnya diterima oleh R yang ini, kemudian source yang ini sinyal seismiknya diterima oleh R ini. Kalau kita menginginkan seperti itu, maka konsekuensinya di sini tidak ada common reflection point ya. Jadi CCP-nya berubah nih dari titik ini menuju ke titik ini ya. Bergantung kepada posisi pasangan S dan R-nya ya untuk common midpoint yang sama. Jadi ini tidak ada common reflection point. Kenapa ya? Karena posisi refleksinya senantiasa berubah seiring berubahnya offset ya, seiring berubahnya offset. Oke, nah ini kalau kita ingin apa namanya adanya common reflection point dari konversi dari P ke S, maka konsekuensinya adalah midpoint-nya tidak di tengah-tengah ya, midpoint-nya berada cenderung mendekati receiver. Nah, ini midpoint-nya di sini, S-nya agak jauh dibandingkan R ya. Jadi jarak titik tengah ke S-nya itu lebih jauh dibandingkan titik tengah ini ke R-nya. Ya, jarak reflection point maksudnya, sini reflection point. Ini kalau kita mau setiap source ini sinyalnya diterima oleh receiver ya. Dengan common reflection point. Tapi kalau kita maunya midpoint-nya di tengah, kemudian jarak S ke midpoint sama dengan jarak midpoint ke R, ya konsekuensinya tidak ada common reflection point. Ya. Karena ini harus mengakomodir itu ya hukum Snelliusnya tadi ya. Nah, maka di sini pun sama gitu ya. Ini midpoint-nya agak miring ke kanan gitu ya, nggak di tengah-tengah, maka baru bisa kita dapatkan common reflection point. Nah ini kita bisa lihat di stacking chart-nya ya.
kalau sumbu apa tadi data common midpoint gather itu kan ininya miring gini ya, miring memotong apa stacking chartnya ya, miring seperti ini kan ya. Nah kalau untuk yang gelombang S atau converted wave ya dari P ke S itu common reflection point-nya itu dia cenderung lebih tegak gini. Nah ini kalau kalian bingung saya kembali ke sini dulu. Nah ini ya, atau ini nih. Nah ini. Nah ini yang merah ini adalah common midpoint ya untuk gelombang P ke P lagi ya, dari P kemudian yang dipantulkan P lagi. Sekarang kalau yang dipantulkan S gimana? Yang dipantulkan S ya jadi kayak gini. Dia lebih tegak ya. Ntar warnanya kita ganti aja ya. Nah, kita ganti biru misalkan. Nah, untuk yang dari P ke S berarti dia bentuknya gini. Nah, ini dia lebih tegak ya. Lebih tegak yang apa namanya P ke P dia lebih miring ya. Jadi ini simetris ya, kalau P dengan P antara yang ini kumpulan kemiringan ini, kemiringan garis midpoint-nya itu sama dengan kemiringan ini nih. Bentar. Ini tadi warna merah ya. Nah, ini kalau kita tarik garis source ya. Nah, ini yang merah ini sama simetris ya kemiringannya. Tapi untuk yang common reflection point yang dari P ke S ya, itu bentuk common reflection point-nya itu lebih tajam ya, kemiringannya lebih tajam. Nah, ini kalau digambarkan di yang terakhir, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi yang warna biru itu adalah common reflection point untuk P ke S. Ya, ini untuk P ke S, ini source-nya P, yang diterimanya S. Tapi untuk P ke P, jadi common midpoint yang warna merah ini. Nah, itu bedanya di sini. Ya. Reflection point, konsekuensinya CMP-nya tidak simetris. Kalau yang common midpoint itu CMP-nya, posisi CMP-nya simetris. Oke, ini materi terakhir ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Mengenai topik hari ini ya, geometri. Jadi geometri tadi itu geometri yang akan kita pakai, yang akan sering kita pakai ketika nanti membahas refleksi ya. Banyak dipakainya di refleksi. Kalau untuk refraksi itu enggak sedetil itu ya, paling sampai offset doang ya. Offset, posisi geophone, posisi source, udah. Kalau sampai CMP, kemudian common midpoint gather, common depth point gather, common reflection point, itu semuanya nanti akan dipakai pada saat kita melakukan pengolahan data seismik refleksi. Jadi istilah-istilah tadi banyak dipakai di refleksi. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup? Kalau nggak ada, berarti untuk hari ini cukup sampai sekian ya. Tapi silakan kalau misalkan pertemuan berikutnya ada yang mau ditanyakan mengenai topik yang sekarang, saya tetap akan menerima pertanyaannya ya. Itu baik, aja ya. Pak. Ya, baik, kalau gitu kuliah pada hari ini cukup sampai kesekian. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya di hari yang sama. Berarti sekarang metode seismiknya jadi jam 1 ya, ditukar sama metode penelitian ya. Metode penelitiannya nanti malam jam 7 gitu kan ya, Fatan ya? Kemarin tadi Fatan yang mengingatkan saya. Iya Pak, gitu Pak. Oke, ya sudah, kalau sudah disepakati saya ikut saja. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup kuliah hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.